Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kebaikan kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita dari jalan yang tidak berilmu menjadi jalan yang berilmu. Karena setiap langkah umat Islam, setiap tindakan didasari dengan ilmu, baru melangkah dalam perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan memberikan kultum. Kalau kemarin kita mewakili dari anak-anak saya, dan malam ini, pagi hari ini memberikan kultum karena sebagai ide awal. Kemarin sore saya mendapatkan cerita ataupun mendapatkan berita ataupun membaca berita bahwa di Malang, di sana judulnya sangat menarik bagi saya karena sehubungan dengan kita dan masa depan kita ataupun anak cucu kita. Judulnya ini kisah Khaswanah Aini, anak penjual sayur keliling yang ditolak 2 PTN, 2 perguruan tinggi negeri, tapi diterima di 3 kampus luar negeri. Dari judul ini saya menjadi langsung berpikir, kenapa begitu ya? Di dalam negeri kok tidak diterima, tapi kok malah diterima di luar negeri? Ini yang menjadi PR bagi saya, permasalahan bagi saya. Mungkin bagi yang lain tidak berpikir sampai ke arah itu. Kemudian saya baca, ternyata siapa ini dia, Khaswanah Aini. Ini ternyata dia adalah anak sekolah di SMA N3 Malang. Dia ketika usia 9 tahun sudah ditinggal ayahnya. Dia hidup bersama ibu dan 3 putra, dan dia sendiri adalah anak nomor 2. Nah, setiap harinya si Aini ini melakukan kegiatan karena ibunya hanya penjual sayur keliling. Maka ketika kelas 3 SMP, anak ini mengajari teman-temannya. Jadi dia mendapatkan ilmu dari Allah. Karena doa kita kan apa? Kita berdoa kan, kalau kita berdoa dalam menuntut ilmu itu agar dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Kemudian juga dari ilmu tersebut bisa kita dapatkan manfaatnya untuk kehidupan di dunia. Jadi banyak sekali ilmu, tapi ada juga yang tidak bermanfaat. Seperti lingkungan saya, ada yang sekolah sampai tinggi, tetapi mengapa tidak memanfaatkan ilmunya? Hanya mereka melaksanakan apa yang ada yang bisa dikerjakan di lingkungan yang mungkin percaya remeh-temeh, tidak sesuai dengan ketinggian ilmunya itu. Nah, lalu ini anak ini ternyata ketika kelas 3 SMP dia mulai mengajari teman-temannya belajar atau kesulitan diajari. Kemudian ketika itu ibunya jualan sayur, mendengar itu lengganannya ibunya itu, "Bu, anakku mau dilesi anakmu." Nah, gitu. Dari situlah maka anak ini mendapatkan duit tambahan dari les. Nah, gitu. Kemudian dilanjutkan ketika kelas 2 SMA, karena dia menyadari bahwa dia putus asa, karena aku sudah kuliah sembari sopo, itu si anak kemudian mengajar ataupun memberi privat. Dan kelas 2 kemudian dia berpikir, aduh kalau begitu aku harus mencari beasiswa. Maka dia selain kelas 3 itu untuk mendaftarkan sebagai perguruan tinggi negeri, dia juga mendaftar melalui beasiswa. Dan akhirnya karena doa dari anak dan orang tuanya yang ikhlas, maka dia diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri. Itu. Padahal dia sudah memasukkan untuk mendaftarkan di Universitas Brawijaya, kemudian di
Institut Teknologi Bandung, tapi nampaknya kandas. Kemudian dia diterima di 3 kampus luar negeri, yang dipilih ada 4 program studi yang dia bisa lolos. Ini adalah kisah pertama. Tema dari ini memang saya sering memberi motivasi pada anak-anak saya, pada orang-orang dekat saya, bahwa kita harus memiliki 2 dalam kehidupan. Apa? Kualitas dan formalitas. Contohnya, di kampung Plosengan, ada seorang bapak, menurut saya sangat kaya. Dia lulusan SD, tidak perguruan tinggi. Kemudian dia mendirikan bengkel. Bengkelnya sangat rapi. Ada anak-anak PKL, SMK, ikut magang di sana. Nah, sekarang pertanyaan gini. Misalnya di luar, dibutuhkan tenaga teknisi. Ketika anak tersebut mendaftar, dia punya ijazah SMK. Kemudian bapaknya yang punya bengkel, ketika ikut mendaftar ke sana, apakah diterima? Tentu saja tidak bakal diterima. Karena apa? Ijazah pun tidak punya. Itulah yang disebut dengan formalitas. Formalitas adalah ijazah. Kemudian kualitas itu apa? Kualitas itu adalah ini tadi, bapak yang punya keterampilan karena telah mengikuti bekerja pada suatu perusahaan bengkel dan dia sukses, pintar, mendirikan diri, dan sekarang kemampuan finansialnya terpenuhi. Maka itulah 2 hal itu, kualitas dan formalitas. Demikian Bapak, ketika saya bercerita dengan anak Bapak itu sampai sekarang belum menggunakan ijazah. Jadi belum pernah melamar kerja. Tapi bagaimana Bapak? Alhamdulillah kehidupan Bapak cukup untuk menghidupi kamu kuliah. Ini adalah kita memanfaatkan namanya kualitas, bukan formalitas. Bapak tidak menggunakan formalitas, tapi menggunakan kualitas SDM. Demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik, anak-anakku semuanya, sedikit cerita dari Bapak Mufti. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semua bahwa kehidupan kita itu tidak ditentukan juga oleh ijazah, tetapi ingat Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Sekolah ora popo, orang sekolah ora popo. Ini eling ya. Sekolah orang popo, ning kowe kudu belajar membaca Iqra, itu yang terpenting. Karena pada zaman Nabi tidak ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Tapi kenapa dia menguasai sekarang? Hampir sepertiga dunia pernah Islam berjaya di situ. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.